Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nikmat diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ini harus terus kita mensyukuri nikmat diberikan hidayah di atas sunnah ini. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Dia menyimpang dari siratal mustaqim, sesat, dan bergabung dengan firqah-firqah yang sesat, bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat, dan sulit mereka untuk kembali kepada Allah kecuali apabila Allah memberikan hidayah kepada mereka. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah, kata beliau, aku tidak tahu dari dua nikmat yang mana yang paling besar yang Allah karuniakan kepadaku. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Tadinya kafir masuk Islam. Kemudian yang kedua, Allah tunjuki aku di atas sunnah. Dan Allah tidak menjadikan aku termasuk pengikut Khawarij. Khawarij ini sesat yang ada pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menyerang dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan hidayah ini lebih mahal dari semua yang ada di muka bumi ini. Karena kita bersyukur diberikan hidayah dan kita berusaha bagaimana untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Makanya kita juga bersyukur yang selanjutnya, yaitu Allah memberikan kepada kita hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga wajib kita syukuri. Karena kalau kita nggak nuntut ilmu, nggak belajar, maka kita nggak akan tahu tentang sunnah, nggak akan tahu tentang Islam. Maka kita wajib belajar ilmu syar'i ini, yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, yang juga merupakan jalan menuju surga dan juga merupakan jihad fisabilillah. Karena menuntut ilmu termasuk jihad. Makanya kata Abu Darda, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Menuntut ilmu termasuk jihad, yang kita harus terus dan terus menerus menuntut ilmu. Dan juga yang paling penting lagi, yaitu dari nuntut ilmu ini bukan sekedar datang, bukan sekedar hadir, bukan sekedar meramaikan masjid, tapi kita harus memahami apa yang disampaikan. Harus memahami apa yang disampaikan. Jadi nuntut ilmu ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Karena itu Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surah An-Nisa di ayat 113, Allah berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah telah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kau tidak ketahui, dan nikmat Allah kepadamu itu sangat besar. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Tapi setelah itu, yang saya ingatkan tadi, bukan sekedar nuntut ilmu, tapi harus faham. Maka Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan tentang al-ilmu al-fahm. Ilmu itu faham. Betapa banyak orang yang nuntut ilmu tapi nggak faham. Nuntut ilmu nggak faham. Nuntut ilmu, belajar, datang, hadir, mungkin bertahun-tahun, tapi nggak faham. Rugi. Makanya Allah memberikan pemahaman kepada siapa yang Allah kehendaki. Di samping kita berdoa, Rabbi zidni ilma, kita juga berdoa agar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan dia pemahaman tentang agama.
Jadi kalau Allah mengendaki orang itu baik, Allah berikan dia faham tentang agama. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita harus berusaha bagaimana memahami Islam dengan benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian memahami apa yang disampaikan dengan benar supaya enggak salah. Kemudian selanjutnya yang lebih penting lagi setelah itu yaitu mengamalkan. Karena ilmu ini untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu. Banyak orang yang koleksi ilmu. Ya, ustadz yang ngajar banyak, ya koleksi dia. Bukan, tapi bagaimana kita berusaha belajar ilmu ini dan mengamalkan ilmu ini. Karena Allah akan tanya kepada kita tentang ilmu yang kita amalkan ini. Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kaji, Allah akan tanya, diamalkan atau tidak? Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Di antara Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan Allah akan tanya kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama Allah akan tanya tentang ilmunya. Yang pertama Allah akan tanya tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua Allah akan tanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga Allah akan tanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dari mana dia makan, dari halal atau haram. Dan kemana dihabiskan. Yang keempat Allah akan tanya kepada dia tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Untuk Islam, untuk sunnah, atau untuk foya-foya, atau untuk maksiat, atau untuk bid'ah, atau yang lainnya. Allah akan tanya capek dan lelah hatinya untuk apa? 4 pertanyaan. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Begitu juga yang lain, para sahabat sering menganjurkan kita untuk beramal. Bagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian. Kalau sudah kalian belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Kemudian yang terakhir sebagai mukadimah yang perlu saya ingatkan juga kepada antum sekalian, ikhwan fillah, azakumullah. Di antara amal, sekian banyak amal itu, yang perlu untuk ingat, di antara juga berkaitan dengan masalah adab, masalah akhlak. Ini penting. Indahnya ilmu itu. Atau antum sebagai seorang penuntut ilmu, atau sebagai dai, kalau nggak punya adab, hilang nilainya ilmu itu. Nilai ilmu itu nggak ada sudah. Makanya indahnya Islam ini dengan akhlak yang mulia. Indahnya pemahaman salaf ini dengan akhlak yang mulia. Maka tunjukkan akhlak ini bagian daripada amal kita. Maka Allah menyebutkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kita harus ingat bahwa akhlak ini mulia. Makanya kita terus berusaha untuk belajar adab. Para ulama terdahulu mereka belajar ilmu dan belajar adab. Sampai di antara mereka, saya belajar adab dulu, kamu baru kemudian saya belajar ilmu. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Ini penting untuk kita semuanya, supaya semakin hari semakin tambah ilmu kita yang kita minta kepada Allah, tambah juga amal kita, tambah juga akhlak kita semakin baik. Sebab kita juga minta kepada Allah SWT agar kita ditunjuki dengan akhlak yang mulia. Karena yang paling berat timbangan pada hari kiamat yaitu akhlak yang mulia. Yang paling berat timbangan pada hari kiamat akhlak yang mulia. Di samping tauhid, akhlak yang mulia. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah benci kepada orang yang kotor mulutnya, orang yang keji dan kasar. Gak senang
Allah tidak suka kepada orang-orang yang mulutnya kotor, mulutnya jorok, mulutnya kasar. Allah nggak senang. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah akhlak penting dan kaitan akhlak dengan akidah sangat erat. Kaitan akhlak dengan akidah sangat erat. Kaitan akhlak dengan manhaj sangat erat. Makanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya.